Suara Serak 119. Novel audio 9 Sutra Matahari 2061 hingga 2070. Dengan judul Alam Suzaku. Ini adalah novel seni bela diri fiksi. Adapun nama tokoh dan tempat adalah karangan semata. Untuk pendatang baru, silahkan melihat di menu playlist untuk mendengarkan dari awal cerita. Sahabat pencinta novel, selamat mendengarkan kisah ini. Semoga terhibur. Ye Tianfei melangkah maju dan tiba-tiba mendekati setengah kaisar senior, hampir bertatap muka, meninju dia dengan kedua tinjunya. Setengah kaisar senior sangat marah dan menebas Ye Tianfei dengan dua pedang di tangannya. 000. Ye Tianfei tidak mengelak, badannya bergetar, dan guntur yang kuat dan tebal terus keluar dari badannya, menghalangi dua pisau panjang itu. Kedua pisau panjang itu akhirnya mengenai dada Ye Tianfei. Tinju Ye Tianfei juga mengenai dada setengah kaisar senior. Dengan keras, badan setengah kaisar tingkat tinggi meleduk dan berubah menjadi daging, darah, dan tuling di seluruh langit. Dada Ye Tianfei disayat dengan dua bekas pisau, dan tulingnya terlihat sangat dalam, tetapi mereka mulai menyembuhkan dirinya sendiri dalam sekejap mata, dan tidak ada yang serius. Bagaimana mungkin? Ketika master setengah kaisar lainnya melihat pemandangan ini, kelopak mata mereka melonjak. Dia dipukul langsung oleh setengah kaisar tingkat tinggi, tapi dia hanya menderita luka ringan. Kualitas badannya sungguh mencengangkan. Ye Tianfei, tunggu, aku pasti akan membalas ini. Saat berikutnya, badan jiwa setengah kaisar tingkat tinggi muncul di kejauhan, menatap Ye Tianfei dengan mata jahat dan meraung dengan marah. Pada saat ini, badan jiwa setengah kaisar senior ini tampak sedikit lemah, dan dia jelas terluka. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara. Tombak hiukum dipadatkan dan ditembakkan ke arah pria jangkung itu. Badan jiwa setengah kaisar dibuang. Badan jiwa setengah kaisar senior sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Namun tombak hiukum memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mengunci raga jiwa, sehingga tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tepat ketika setengah kaisar tingkat tinggi hendak melarikan diri, dengan letupan, tombak hiukum menyusulnya dan menembus langsung ke dalam badan jiwanya. Saya tidak menyangka akan mati di tangan anak laki-laki yang lebih muda. Saya tidak tega menerimanya. Setengah kaisar tingkat tinggi meraung dengan enggan, dan kemudian dengan keras, badan jiwanya meleduk berkeping-keping dan tidak berubah menjadi apapun. Sama seperti ini, 4 atau 5 dari selusin master setengah kaisar dibunuh oleh Ye Tianfei dalam hitungan detik. Semudah memotong melon dan sayuran. Nak, jangan mencoba menjadi kejam. Pada saat ini, master setengah kaisar lainnya bergegas pada saat yang sama, mengaum ke arah Ye Tianfei satu persatu. Ye Tianfei memimpin binatang berkepala 9, klon vampir, dan Netherworld Yindao untuk bertarung sengit dengan tuan setengah kaisar. Faktanya, Ye Tianfei memiliki 100 master setengah kaisar di badannya. Jika dia melepaskan lusinan master setengah kaisar secara acak, dia dapat membunuh selusin master setengah kaisar ini dalam sekejap. Hanya saja alam dan kekuatan Ye Tianfei baru saja ditingkatkan, dan dia ingin menggunakan master setengah kaisar di depannya untuk memverifikasi efektivitas tempurnya yang sebenarnya. Ye Tianfei mengambil satu langkah ke depan, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan muncul di depan setengah kaisar perantara. Semuanya bantu aku. Setengah kaisar perantara ini baru saja melihatnya dengan matanya sendiri. Ketika Ye Tianfei membunuh musuh satu demi satu, dia merasakan kekuatan mengerikan dari tinju Ye Tianfei seperti lautan, dan dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Haha, kemana harus melarikan diri? Ye Tianfei tertawa, mengulurkan tangan dan meraihnya di udara, dan tombak hiukum mengembun, dan dia melemparkannya dengan kicauan, langsung menusuk jantung setengah kaisar perantara. Ye Tianfei sekali lagi menyusul setengah kaisar perantara dan meninjunya. Kali ini, Ye Tianfei berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang iblis 10 kali. Kekuatan tinju yang dahsyat itu begitu menakutkan hingga membuat kaisar setengah tingkat menengah kewalahan. Dengan kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini, dan memicu kekuatan 10 kali lebih banyak, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan tinju ini. Ada suara letupan. Badan dan jiwa setengah kaisar perantara dihancurkan pada saat yang sama, berubah menjadi bola kabut darah. Selama pertempuran,
Klon vampir terus menggunakan kekuatan magis untuk menelan esensi dan darah asli, menelan semua esensi dan darah asli dari semua master setengah kaisar yang tewas di medan perang ini. Selanjutnya, Ye Tianfei menggunakan kekuatan bertarungnya yang menakutkan untuk menguasai segalanya, membunuh musuh satu demi satu. Satu demi satu, para master setengah kaisar terbunuh dan jatuh di tempat. Ayo lari, kemampuan bertarung orang ini sangat menakutkan. Kita tidak bisa mengalahkannya. Akhirnya, ketika ada 3 master setengah kaisar yang tersisa, ketiga master setengah kaisar runtuh pada saat yang sama. Mereka tidak lagi memiliki keinginan sedikit pun untuk bertarung dan berbalik. Lari saja, bunuh mereka semua. Menghadapi 3 setengah kaisar terakhir, Ye Tianfei tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia langsung memindahkan selusin master setengah kaisar keluar dari menara Tiandao dan mengejar 3 master setengah kaisar. Setelah Ye Tianfei berdiri di sana dan menunggu selama setengah jam, selusin master setengah kaisar yang mengejarnya kembali. 3 tuan setengah kaisar yang melarikan diri semuanya terbunuh, dan tidak satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Bagus. Klon vampir milikku ini, meskipun ditempatkan di antara para vampir, harus dianggap sebagai master terbaik. Ye Tianfei melihat klon vampir yang berdiri di sampingnya, merasakan aura energi yang kuat yang memancar dari badan klon yang berdarah, dan berkata dengan puas. Klon vampir ini sudah memiliki kekuatan tempur untuk dengan mudah membunuh setengah kaisar tingkat menengah. Kekuatan tempur aslinya mungkin setara dengan setengah kaisar tingkat tinggi. Selain itu, garis keturunan pada badan klon ini juga mengandung kekuatan magis dan warisan berbagai vampir, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Ras vampir sangat unik, menggunakan darah sebagai energi, dan sebagian besar warisan ras tersembunyi di dalam darah. Faktanya, ketika Ye Tianfei bertemu dengan klon vampir ini di alam Changhuang, ia masih memiliki sisa jiwa di badannya, dan ia ingin merebut badan Ye Tianfei, tetapi sisa jiwa itu terlalu lemah, dan Ye Tianfei langsung menggunakan kaisar surga. Jiwa yang tersisa dihancurkan dan kemudian mengambil alih klon vampir ini. Ini setara dengan darah. Pemilik asli klon klan berencana untuk merebut badan Ye Tianfei, tetapi Ye Tianfei malah mengambil badannya dan mengambil alih badannya. Oke, ayo lanjutkan perjalanan kita. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan oleh selusin master setengah kaisar yang baru saja jatuh. Kemudian dia memasuki menara hantu dan meminta master setengah kaisar untuk melanjutkan perjalanan dengan menara hantu menuju alam Suzaku. Nak, efektivitas tempurmu saat ini setidaknya setara dengan setengah kaisar tingkat tinggi. Selain itu, Anda juga telah berlatih beberapa seni bela diri tingkat kaisar yang kuat. Bahkan jika Anda bertemu dengan setengah kaisar dengan kekuatan sempurna, Anda akan mampu bertarung. Selanjutnya, Anda harus meningkatkan tingkat energi waktu Anda. Dengan kekuatan tempur Anda saat ini, jika Anda bekerja sama dengan teknik pembalikan waktu, kekuatan tempur yang dapat Anda gunakan akan semakin kuat. Pembalikan waktu adalah salah satu teknik bela diri kaisar kuno untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tentu saja pisau waktu yang kamu latih juga bagus. Selain itu, Anda juga perlu meningkatkan level energi luar angkasa. Meningkatkan level energi luar angkasa dapat membuat gerakan Anda lebih cepat dan membuat pedang waktu yang Anda gunakan menjadi lebih kuat. Saya pikir di antara berbagai hiukum di dunia, hiukum waktu dan hiukum ruang harus dianggap sebagai 2 hiukum yang paling kuat, dan keduanya layak untuk Anda praktikkan dan tingkatkan. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Sebagai bagian dari pohon dunia kekacauan, Hun Lao adalah yang terbaik dalam energi waktu dan energi ruang. Jadi dia menyarankan agar Ye Tianfei memperkuat latihannya. Oke, selanjutnya saya akan meningkatkan energi waktu dan energi ruang. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, kamu sekarang telah mengembangkan teknik pemurnian badan Dewa Petir ke tingkat tertinggi. Apakah kamu akan berlatih teknik pemurnian badan yang lebih maju lagi? Tuan Hun tiba-tiba bertanya. Hun Lao, apakah kamu lupa? Saat ini saya sedang berlatih teknik pelatihan badan yang sangat canggih, dan ini adalah teknik tingkat kaisar. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Bab penempaan badan Tai Zhou Tian. Itu diajarkan kepadamu oleh Kaisar Yan. Hun Lao segera mengingatnya dan mengatakannya tanpa berpikir. Benar,
Selanjutnya saya akan berlatih bab penempaan badan Tai Zhou Tian yang diajarkan kepada saya oleh Kaisar Yan. Saya rasa kekuatan metode latihan fisik ini seharusnya sangat bagus. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya baru saja mulai mempraktikkannya sekarang. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Saat ini, Ye Tianfei teringat terakhir kali ia dan Kaisar Yan bertarung berdampingan. Meski Kaisar Yan saat itu hanyalah tiruan, namun kekuatan tempur yang ia tunjukkan sangat menakutkan, terutama saat ia menggunakan bab badan penempaan Tai Zhou Tian. Dia sangat kuat. Itu hanyalah dewa kuno. Oleh karena itu, Ye Tianfei mendambakan latihan seperti bab penempaan badan Tai Zhou Tian. Kemudian, Ye Tianfei terus berlatih di Menara Pantom. Saat ini, ada dua hal yang paling penting bagi Ye Tianfei. Yang pertama adalah mendapatkan kembali ibu dan saudara perempuannya. Hal kedua adalah meningkatkan kekuatan Anda. Pada saat yang sama, di suatu tempat dalam kehampaan yang kacau, dua hutan menggunakan kekuatan penglihatan mereka untuk mengikuti setiap gerakan Ye Tianfei dari kejauhan. Beku, bagaimana perasaanmu? Seorang lelaki tua berpakaian tentara bertanya kepada seorang biksu gemuk di sebelahnya. Tentu saja dia sangat bagus. Diperkirakan akan sulit menemukan makhluk muda lain yang bisa menandinginya di 3000 dunia. Dia telah menembus level setengah kaisar di usia yang begitu muda, dan segera setelah dia mencapai level setengah kaisar, dia sudah memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkan setengah kaisar lainnya, membuat pertarungan lompatan katak menjadi hal yang mudah. Dengan kualifikasi seperti itu, jika dia menerobos dan menjadi kaisar surga di masa depan, bukankah tidak akan ada makhluk setingkat kaisar surga yang bisa menjadi lawannya di 3000 dunia? Ini adalah postur yang tak terkalahkan. Biksu gendut itu berkata dengan kagum. Itu memang monster. Terlebih lagi, sebenarnya ada sisa jiwa kaisar surga yang tersembunyi di dalam lautan jiwanya. Jika dia benar-benar diizinkan menerobos kaisar surga, dia pasti akan menjadi eksistensi menakutkan yang dapat menghancurkan seluruh 3000 dunia. Orang tua itu mengangguk. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dia untuk menerobos dan menjadi kaisar surga. Aku berencana menunggu sampai dia menerobos dan menjadi kaisar surga sebelum secara resmi menyerapnya sebagai penerus cahaya kita. Sekte. Orang tua itu melanjutkan. Ya, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Bisa menjadi kaisar surga. Selama ini, aktivitas faksi gelap semakin menjadi publik, dan banyak faksi gelap bahkan secara terbuka berjalan di dunia dan secara terbuka berinteraksi dengan kekuatan dan ras besar. Saya kira ini adalah tata letak yang direncanakan oleh para pemimpin tertinggi dari faksi gelap. Mereka mungkin berencana untuk mengintegrasikan makhluk dari faksi gelap ke masing-masing dari 3000 dunia dan menjalin hubungan dengan kekuatan dan ras utama sampai kekacauan besar dimulai. Pada saat itu, tindakan faksi gelap akan menjadi lebih mudah. Kata biksu gendut itu. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Saya curiga faksi gelap bermaksud membagi kekuatan faksi terang kita. Dalam penghancuran terakhir dunia, meskipun faksi terang kami relatif lemah, kami sangat bersatu dan mengerahkan kekuatan tempur yang besar, menyebabkan kerugian besar pada faksi gelap. Jadi kali ini faksi gelap mungkin telah mengambil pelajaran dan membagi kekuatan faksi terang kita sebelum kekacauan besar resmi dimulai. Dengan cara ini, ketika kekacauan besar resmi dimulai, pasti akan ada beberapa kekuatan dan ras di 3000 dunia yang tidak mengetahui kebenaran dan memilih untuk berpihak pada faksi gelap rakyatnya sendiri, dan situasinya akan berbeda bagi kami, faksi ringan. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, jadi kami, faksi terang, tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus bertindak secepat mungkin untuk menghentikan konspirasi faksi gelap. Biksu gendut itu mengangguk dan berkata, ada hal lain yang harus terus kita perhatikan. Ye Tianfei telah menjadi sasaran 3 kaisar, dan mereka dapat mengambil tindakan terhadap Ye Tianfei kapan saja. Orang tua itu berkata lagi, ayo lakukan ini. Kita berdua akan meninggalkan klon terpisah untuk mengawasi Ye Tianfei. Begitu ketiga kaisar ingin mengambil tindakan terhadapnya, kita akan menghentikannya tepat waktu. Tapi jika Ye Tianfei menghadapi bahaya saat melawan setengah kaisar itu, kita harus membiarkannya dan biarkan dia melihat apa yang terjadi padanya. Biksu gendut itu berpikir sejenak dan berkata, oke, ayo kita lakukan seperti ini. Orang tua itu mengangguk setuju. Saat ini, Ye Tianfei masih berlatih di Menara Pantom.
Kali ini, Ye Tianfei mengeluarkan hampir semua kristal luar angkasa dan kristal waktu, serta material surgawi dan harta duniawi lainnya yang mengandung energi ruang dan energi waktu, untuk pemurnian dan penyerapan. Seiring berjalannya waktu, tingkat energi ruang dan tingkat energi waktu Ye Tianfei terus meningkat. Dunia luar. Setengah kaisar yang sedang bergegas melewati kehampaan yang kacau dengan menara pantom. Setelah berjalan lama, tiba-tiba lusinan master setengah kaisar muncul dan mengelilinginya. Berhenti. Kenapa kamu memiliki aura anak laki-laki Ye Tianfei itu padamu? Kami di sini untuk memburu Ye Tianfei atas perintah kaisar surga. Salah satu master setengah kaisar bertanya dengan tajam. Sebelum master setengah kaisar selesai berbicara, Ye Tianfei sudah keluar dari menara pantom. Dia berada di depannya dalam sekejap dan meninjunya. Dia adalah Ye Tianfei. Lusinan master setengah kaisar semuanya terkejut, dan setelah melihat Ye Tianfei dengan jelas, mereka semua berteriak. Maka, pertempuran sengit pun dimulai. Ye Tianfei melepaskan semua binatang dewa berkepala 9, klon vampir, dan Yin Dao dunia bawah untuk melawan lusinan master setengah kaisar. Di antara master setengah kaisar yang datang untuk memburu Ye Tianfei, yang terkuat adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan bahkan tidak ada setengah kaisar dengan kekuatan sempurna. Karena perubahan mendadak di dunia beberapa waktu lalu, hampir semua kaisar setengah kesempurnaan telah melihat secercah harapan untuk sebuah terobosan, dan mereka semua berlatih dalam pengasingan. Bagaimanapun juga, bisa atau tidaknya Anda menerobos dan menjadi kaisar surga tidak hanya bergantung pada akumulasi, bakat, dan kondisi lainnya, tetapi yang terpenting adalah keberuntungan. Dan begitu orang lain diizinkan untuk menerobos terlebih dahulu, satu kaisar langit lagi akan membutuhkan lebih banyak keberuntungan, jadi tidak ada kaisar setengah sempurna yang mau ketinggalan. Setelah pertempuran sengit, lusinan master setengah kaisar yang datang untuk memburu Ye Tianfei semuanya terbunuh. Rasanya enak. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjak mayat setengah kaisar yang berdarah, dan berkata dengan ringan dengan niat membunuh. Dalam kehidupan terakhirnya, Ye Tianfei seperti ini. Setelah pengalaman dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil menerobos dan menjadi kaisar surga puncak tertinggi dari 3000 dunia. Setelah pertempuran, Ye Tianfei kembali ke menara pantom dan terus memurnikan dan menyerap kristal luar angkasa dan kristal waktu. Setengah hari kemudian, di depan adalah alam Suzaku. Setengah kaisar, yang sedang dalam perjalanan menuju menara pantom, tiba-tiba berhenti dan berbicara kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan melihat ke depan. Benar saja, kami melihat dunia yang sangat besar. Tentu saja, apa yang Ye Tianfei lihat adalah penghalang spasial dunia ini. Di antara 3000 dunia, sebagian besar terbungkus oleh penghalang ruang angkasa, dan terdapat ruang yang luas dan tak terbatas di dalamnya. Saya melihat penghalang ruang di depan saya terbakar dengan amukan api. Seperti yang diharapkan dari dunia Suzaku, dikatakan bahwa ini adalah lingkungan yang paling disukai oleh monster mitos Suzaku. Orang-orang Miao di alam Suzaku mengaku sebagai keturunan binatang mitos Suzaku. Dikatakan bahwa sebagian besar seni bela diri dan seni bela diri yang mereka praktikkan berasal dari elemen api. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei, "Ya, lingkungan langit dan bumi di alam Suzaku mengandung energi dan hukum atribut api yang kaya." Kata Ye Tianfei, "Nak, jika kamu ingin menyelamatkan orang dulu, sebaiknya kamu mencari cara untuk menyelinap masuk, lalu bertindak sesuai situasi. Jangan membeberkan keberadaanmu terlalu dini, agar tidak membuat ular waspada." Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei, "Ya, aku harus mencari cara untuk menyelinap masuk." Ye Tianfei mengangguk dan berkata, "Ruang alam Vermilion Bird ini, penghalangnya sangat aneh, selalu menyala dengan api merah, dan klan Suzaku sangat sensitif terhadap energi dan hukum api, jadi sebaiknya kita tidak membobol alam Suzaku dengan menghancurkan penghalang luar angkasa meleduk kapan saja. Perhatian mereka yang kuat. Saya bahkan curiga bahwa api yang menyala di penghalang luar angkasa alam burung Vermilion telah ditempatkan di bawah batasan khusus untuk mencegah orang luar menghancurkannya." Orang tua itu berkata lagi, "Tuan Hun memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami ruang dan waktu. Dia samar-samar merasakan bahwa sepertinya ada atmosfer terlarang di penghalang ruang angkasa alam Suzaku, jadi dia mengingatkan Ye Tianfei. Tidak masalah. Dengan saudara situ di sini, semuanya akan mudah ditangani." Ye Tianfei tersenyum.
Kali ini ketika dia kembali ke benua Hongmeng, Ye Tianfei membawa keluar situ Konger karena dia menyukai 72 transformasi situ Konger. Jadi sambil berpikir, Ye Tianfei memindahkan situ Konger keluar dari menara pantom. Ini adalah alam Suzaku. Menurut legenda, ini adalah dunia maju yang sangat menakutkan. Saudaraku Ye, kamu benar-benar datang ke alam burung Vermilion. Situ Konger berdiri di samping Ye Tianfei, melihat penghalang ruang angkasa alam Suzaku yang terbakar di depannya, dan merasa sangat terkejut. Saudara Situ, kami ingin menyelinap ke alam burung Vermilion, terserah padamu. Kata Ye Tianfei. Oke, tidak masalah. Ini bukan kali pertama kami bekerja sama, kami sudah punya pengalaman. Situ Konger berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, Ye Tianfei menemukan pintu masuk ke alam Suzaku. Itu adalah portal luar angkasa yang tinggi, memancarkan suasana ruang dan waktu yang kuat. Portal ini tidak hanya dilengkapi dengan lebih dari selusin formasi pintar, tetapi juga memiliki banyak orang yang menjaganya. Selanjutnya, Ye Tianfei bersembunyi di dekat pintu masuk alam Suzaku dan menggunakan teknik rahasia bersembunyi, memadatkan auranya dan tetap tidak bergerak. Dengan tingkat energi alam dan ruang Ye Tianfei saat ini, efek dari teknik bayangan tersembunyi begitu kuat sehingga bahkan jika makhluk hidup lewat, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Kecuali ada beberapa master setengah kaisar dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat yang melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mengidentifikasi, sosok Ye Tianfei dapat ditemukan. Setelah menunggu selama 2 hari, Ye Tianfei akhirnya menemukan sekelompok makhluk berjalan keluar dari pintu masuk dan keluar portal alam Suzaku. Setelah kelompok makhluk ini keluar, mereka masuk ke dalam pesawat luar angkasa dan terbang menuju kehampaan yang kacau di kejauhan. Secara umum, jika beberapa makhluk tingkat rendah bergegas ke dalam kehampaan yang kacau, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk naik pesawat luar angkasa. Hanya master dengan kekuatan setengah kaisar yang dapat menggunakan energi spiritual dan kecepatan badan mereka yang kuat untuk berjalan cepat dalam kehampaan yang kacau. Ye Tianfei bergerak dengan tenang dan mengejar pesawat luar angkasa. Kecepatan gerakan Ye Tianfei saat ini hanya lebih cepat daripada rata-rata master setengah kaisar. Sangat mudah untuk melacak pesawat ruang angkasa. Pukulan punggung. Ye Tianfei mengikuti dengan diam-diam di belakang pesawat luar angkasa. Dari orang Miao. Tampaknya orang ini seharusnya berasal dari suku Miao di alam Suzaku. Ye Tianfei memperhatikan salah satu pemuda berkemeja kuning di pesawat luar angkasa dan menemukan bahwa garis keturunannya sangat mirip dengan ibunya, dan dia merasa tersentuh. 1 jam kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba muncul, mempercepat kecepatannya, dan melampaui pesawat luar angkasa dalam 1 langkah. Kemudian dia mengulurkan tangannya yang besar, memperbesar, dan meraih pesawat luar angkasa itu. Tangan besar Ye Tianfei melepaskan aura energi yang menakutkan, begitu menakutkan hingga langsung menekan semua makhluk di pesawat luar angkasa sehingga mereka tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa bergerak. Tidak, Tuan Miao, sepertinya ada tuan yang mengerikan yang menyerang kita. Serangkaian raungan ketakutan segera terdengar dari dalam pesawat luar angkasa. Senior, saya adalah keturunan langsung dari orang Miao di alam Suzaku. Saya bertanya-tanya mengapa senior melakukan sesuatu terhadap saya. Tolong, demi rakyat Miao, biarkan kami pergi. Pemuda berkemeja kuning itu berteriak panik. Ia langsung mengungkap identitasnya sebagai keturunan langsung suku Miao dan ingin memanfaatkan suku Miao untuk mengancam pihak lain. Karena seperti yang kita ketahui bersama, orang Miao di alam Suzaku adalah ras yang sangat protektif. Jika ada anggota suku yang diganggu oleh musuh asing, mereka pasti akan membalas dengan cara yang sangat ganias. Terutama Raja Suzaku, dia memiliki temperamen yang sangat panas dan kekuatan yang sangat menakutkan. Seorang master yang pernah menekan seluruh 3.000 dunia. Meskipun Raja Suzaku sekarang sudah pensiun dan jarang menunjukkan wajahnya, kekuatan mengintimidasinya masih ada. Dalam keadaan normal, di 3.000 dunia, tidak ada kekuatan atau makhluk yang akan memprovokasi orang-orang Miao di alam Suzaku tanpa alasan apapun. Menerima. Ye Tianfei meminumnya dengan lembut, meraih pesawat luar angkasa di telapak tangannya, dan kemudian menggunakan kekuatan magisnya untuk menyegel semua makhluk di pesawat luar angkasa. Di antara makhluk di pesawat luar angkasa, yang terkuat berada di tahap awal alam surga dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali.
Ye Tianfei langsung memindahkan pesawat ruang angkasa itu ke menara pantom. Kemudian mereka menangkap semua makhluk di pesawat luar angkasa. Kamu, siapa kamu? Apakah kamu yang baru saja menangkap kami? Pemuda berkemeja kuning itu tercengang saat melihat orang yang melakukan trik tersebut sebenarnya adalah seorang pemuda seusianya. Anak muda, kami adalah anggota kelompok etnis Miao di alam Suk. Mengapa Anda menyerang kami? Apakah Anda tidak tahu konsekuensi dari memprovokasi kelompok etnis Miao? Anak muda, ayo segera pergi, dan kami tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Seorang lelaki tua menatap Ye Tianfei dan berkata, dengan peringatan keras dalam kata-katanya. Kalian semua diam. Anda menjawab pertanyaan saya. Ye Tianfei menunjuk pemuda berkemeja kuning dan berkata, Nak, siapa kamu? Kamu tidak punya dendam dan mengapa kamu menangkapku? Lepaskan aku segera. Jika tidak, Anda menunggu untuk menanggung kemarahan orang-orang Miao kami di alam Suzaku. Pemuda berkemeja kuning menjadi marah dan berkata dengan tegas kepada Ye Tianfei. Mulai sekarang, jika saya bertanya dan Anda menjawab pertanyaan, jangan bicara omong kosong. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Apakah kamu kenal Miao Ziqiong? Ye Tianfei bertanya. Apa? Anda bertanya pada Miao Ziqiong apa yang harus dilakukan? Siapa kamu? Dan bagaimana kamu tahu wanita jalang itu, Miao Ziqiong? Pemuda berkemeja kuning mau tak mau terkejut saat mendengar pertanyaan Ye Tianfei. Ketika Ye Tianfei mendengar kata, jalang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan jamu racun hitam dan memasukkannya ke dalam mulut pemuda berkemeja kuning. Saat berikutnya, pemuda berkemeja kuning itu mulai berteriak dengan sedih, meronta dan berguling-guling di tanah, raungannya sangat menyedihkan. Nak, beraninya kamu memberi Tuan Miao jamu yang begitu kejam, kamu sedang mencari kematian. Ketika lelaki tua yang baru saja berbicara melihat ini, dia terkejut dan marah, dan bertanya pada Tianfei. Orang tua ini memiliki kekuatan di tahap awal alam surga dan merupakan pengawal pribadi pemuda berkemeja kuning ini. Ye Tianfei menamparnya, membuat lelaki tua itu terbang, menjatuhkannya ke tanah jauh, dan pingsan. Ketika makhluk lain di alam Suzaku melihat pemandangan ini, mereka semua terdiam dan tidak berani berbicara lagi. Setelah beberapa saat, pemuda berkemeja kuning itu mulai merasa lega dari obatnya dan berhenti berteriak. Dia berbaring di sana terengah-engah, wajahnya sangat pucat. Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Atau kamu ingin mencoba jamu racunku lagi? Ye Tianfei mengeluarkan jamu racun hitam lagi dan berkata dengan dingin. Kubilang, kalau kamu ingin tahu sesuatu, tanyakan saja. Ketika pemuda berkemeja kuning melihat jamu racun hitam di tangan Ye Tianfei, dia tidak bisa menahan gemetar dan berkata dengan cepat. Pemuda berkemeja kuning ini hanya mampu bergabung dengan dunia nyata, dan dia selalu dimanjakan, jadi bagaimana dia bisa menahan siksaan dari poison jamul? Apakah kamu kenal Miao Ziqiong? Ye Tianfei bertanya. Aku kenal dia. Dia adalah putri pangeran ketiga. Kali ini pemuda berkemeja kuning itu tidak berani bersikap kasar dan menjawab jujur. Ayah Miao Ziqiong adalah putra ketiga Raja Suzaku, dan dikenal sebagai pangeran ketiga di dunia Suzaku. Bagaimana kabarnya sekarang? Ye Tianfei bertanya lagi. Dia sekarang tinggal di istana Fengyang dan menyumbangkan 3 mangkuk sari asli dan darah setiap hari untuk mengobati penyakit putrinya. Dikatakan bahwa dia hanya dapat bertahan paling lama lebih dari 1 tahun sebelum dia kehilangan semua kultivasinya, asal-usulnya habis, dia benar-benar kehilangan kultivasinya, dan menjadi orang yang tidak berguna sejak saat itu, dan bahkan mungkin mati karenanya. Pemuda berkemeja kuning itu ragu-ragu sejenak lalu menjawab. Apa? Ketika Ye Tianfei mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Apa hubunganmu dengan Miao Ziqiong? Melihat ekspresi Ye Tianfei, pemuda berbaju kuning menjadi curiga dan bertanya pada Ye Tianfei. Kamu tidak seharusnya bertanya, jangan bertanya. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mencicipi jamu racun itu lagi. Ye Tianfei memelototinya. Pemuda berkemeja kuning itu kaget dan tidak berani bertanya lagi. Apakah putri Miao Ziqiong bernama Xiao Fei? Penyakit apa yang diderita Xiao Fei, dan mengapa dia membutuhkan 3 mangkuk sari dan darah ibunya setiap hari untuk menyembuhkan penyakitnya? Ide siapa itu? Ye Tianfei bertanya lagi.
Ketika Xiao Fei pergi menjalankan misi, dia menghadapi musuh yang kuat dan diracuni serta mengalami koma. Setelah didiagnosis oleh penyihir tua di klan, untuk menyembuhkan racun ini, kerabat dekat harus menyumbangkan 3 mangkuk sari darah setiap hari untuk memperpanjang hidup Xiao Fei. Jika tidak, Xiao Fei akan mati kapan saja. Pemuda berkemeja kuning itu menjawab. Faktanya, Ye Tianfei pernah mendengar pernyataan ini sebelumnya. Inilah alasan mengapa beberapa makhluk Miao dari alam Suzaku pergi ke alam Changhuang untuk membawa Miao Ziqiong kembali ke alam Suzaku. Penyihir tua. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, matanya sangat dingin. Ye Tianfei yakin penyihir tua itu sengaja mengincar ibunya. Karena dari sudut pandang Ye Tianfei, sepertinya tidak ada racun di dunia ini, dan hanya bisa disembuhkan dengan mempersembahkan 3 mangkuk sari darah dari orang yang dicintai. Di belakang penyihir tua itu mungkin adalah putra tertua atau kedua Raja Suzaku. Tujuan utama mereka berurusan dengan ibuku secara alami adalah karena ibuku memiliki vena ilahi Suzaku yang sangat murni di badannya. Setelah terbangun sepenuhnya, itu akan menjadi yang berikutnya. Pesaing terkuat untuk menjadi Raja Suzaku. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mungkin menebak apa yang sedang terjadi. Apakah Miao Ziqiong dan Xiao Fei tinggal di istana Fengyang? Ye Tianfei memandang pemuda berkemeja kuning dan bertanya lagi. Ya, baik ibu dan anak perempuannya tinggal di istana Fengyang. Istana Fengyang dijaga oleh penyihir tua, dan mustahil bagi mereka berdua meninggalkan istana Fengyang bahkan setengah langkah. Pemuda berkemeja kuning itu menjawab. Apa? Mereka bukan tahanan, jadi mengapa penyihir tua mengirim orang untuk menjaga istana Fengyang? Kata Ye Tianfei dengan marah. Penyihir tua berkata bahwa Xiao Fei adalah anggota luar biasa dari suku Miao kita. Sekarang dia diserang oleh musuh yang tidak dikenal. Dia diracuni dan tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, perlu dikirim seseorang untuk melindunginya agar tidak disakiti oleh musuh. Dan Miao Ziqiong tidak bisa meninggalkan istana Fengyang karena dia harus menyumbangkan esensi dan darah aslinya kepada Xiao Fei setiap hari. Pemuda berkemeja kuning itu menjawab. Di mana pangeran ketiga? Bukankah ayah pangeran ketiga Miao Ziqiong? Apakah dia peduli dengan putrinya? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya lagi. Pangeran ketiga adalah ayah Miao Ziqiong dan putra ketiga Raja Suzaku. Secara logika, statusnya di dunia Suzaku seharusnya tinggi. Tanpa izin penyihir tua, pangeran ketiga tidak bisa memasuki istana Fengyang. Kata pemuda berkemeja kuning. Apa? Bukankah pangeran ketiga adalah putra ketiga Raja Suzaku? Mengingat statusnya, dia juga memerlukan izin penyihir tua untuk mengunjungi putri dan cucunya. Apa gunanya? Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah ketika mendengar ini. Di alam burung vermilion, status pangeran ketiga jauh dari sebanding dengan penyihir lama. Penyihir tua adalah tangan kanan Raja Suzaku. Hampir semua masalah besar di alam Suzaku kita memerlukan partisipasi dan pengambilan keputusan dari penyihir tua di alam Suzaku kami adalah yang tertinggi. Meskipun pangeran ketiga adalah putra ketiga Raja Suzaku, dia bahkan belum mampu membangkitkan vena ilahi Suzaku. Dia lemah dan statusnya di klan tidak tinggi. Pangeran tertua dan pangeran kedua berbeda. Keduanya adalah penguasa tertinggi di dunia Suzaku kita. Bahkan penyihir tua pun sangat sopan kepada kedua pangeran ini dan memperlakukan mereka dengan sopan. Pemuda berkemeja kuning itu menjawab. Jadi begitu. Ye Tianfei secara kasar sudah mengetahui status keluarga ibunya di antara orang-orang Miao di alam Suzaku. Dibenci dan dijauhi oleh orang lain. Selain itu, Ye Tianfei menduga alasan mengapa adiknya Xiao Fei diserang oleh musuh tak dikenal saat menjalankan tugas keluarga pasti ada hubungannya dengan pangeran tertua atau pangeran kedua. Karena Suzaku Divine Vein juga telah terbangun di badan Xiao Fei, dan darahnya sangat murni. Secara alami, dia akan menjadi duri di mata pangeran tertua dan pangeran kedua. Dan penyihir tua itu juga merupakan kaki tangan. Dalam analisis terakhir, baik ibu maupun Xiao Fei adalah korban perebutan kekuasaan internal di antara orang-orang Miao. Sungguh suku Miao di alam Suzaku, tapi bagian dalamnya sudah lama membusuk. Ye Tianfei mensibir. Meskipun Ye Tianfei telah melihat banyak pertempuran yang mendebarkan dan kejam antara anggota inti keluarga besar untuk mendapatkan kekuasaan, dan tidak terkejut karenanya, tetapi itu adalah perasaan yang berbeda ketika itu menimpa keluarganya sendiri. Bagaimana dengan Raja Suzaku?
Apakah dia tidak peduli jika hal seperti ini terjadi pada anak dan cucunya? Ye Tianfei bertanya. Kamu bahkan berani bertanya tentang Raja Suzaku. Pemuda berkemeja kuning itu terkejut. Oke, kataku. Ketika dia melihat mata Ye Tianfei yang melotot dan jamur racun hitam di tangannya, dia bergidik dan berkata dengan cepat. Raja Suzaku berlatih mengasingkan diri sepanjang tahun dan biasanya tidak menunjukkan wajahnya. Belum lagi anggota klan biasa, bahkan pangeran tertua dan pangeran kedua, sulit untuk melihat Raja Suzaku. Saya hanya melihat Raja Suzaku sekali dalam hidup saya, dan itu hanyalah salah satu klonnya. Pemuda berkemeja kuning itu menjawab. Ini agak tidak normal. Bahkan jika Raja Suzaku berlatih dalam pengasingan, dia tidak akan merindukan keluarganya. Kecuali dia menemui kesulitan dalam mencoba mencapai alam tertentu dan menghabiskan ratusan tahun dalam pengasingan, hal ini sangat jarang terjadi. Tidak akan terjadi apa-apa pada Raja Suzaku, bukan? Ye Tianfei mendengar ini dan berpikir sendiri. Saudara situ, selanjutnya, kamu berubah menjadi orang ini dan kami menyelinap ke alam Suzaku. Ye Tianfei mengirim pesan ke situ Konger. Oke. Hanya saja, Kakak Ye, menurutku mudah untuk berubah menjadi dia, tapi yang terbaik adalah mengetahui semua ingatannya, agar setelah kita memasuki alam Suzaku, kita tidak akan terekspos dengan mudah. Jawab situ Konger. Jangan khawatir, aku akan mencari jiwanya dan secara paksa memindahkan ingatannya padamu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Tianfei telah mengumpulkan metode pencarian jiwa yang dapat secara paksa mencari dan membaca memori jiwa makhluk hidup. Saudara Ye, bisakah kamu mencari jiwa? Konon mencari jiwa itu agak berbahaya. Situ Konger sedikit terkejut. Menurut legenda, pencarian jiwa adalah teknik rahasia yang sangat mendominasi dan berbahaya. Dikatakan bahwa kekuatan jiwa orang yang merapal mantra harus sangat kuat agar berhasil, jika tidak maka akan mudah untuk berhasil. Menderita reaksi balik. Jangan khawatir, aku tahu satu atau dua hal. Ye Tianfei tersenyum. Ye Tianfei mengulurkan tangannya untuk meraih pemuda berkemeja kuning itu, dan membawanya ke Menara Tiandao. Dia mulai menggunakan metode pencarian jiwa padanya, dan secara paksa memindahkan ingatannya ke situ Konger. Ye Tianfei sekarang adalah setengah kaisar junior, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada setengah kaisar sempurna biasa. Pemuda berkemeja kuning ini hanya berada di alam Hedao. Bagi Ye Tianfei, dia sekuat semut. Sekitar 2 jam kemudian, situ Konger mendapatkan sebagian besar kenangan tentang pemuda berkemeja kuning itu. Ternyata pemuda berkemeja kuning ini bernama Miao Chen, merupakan keturunan dari adik Raja Suzaku, kakeknya merupakan sesepuh suku Miao dan mempunyai status yang tinggi. Miao Chen sangat disayangi oleh kakeknya, sehingga statusnya di antara mereka cukup baik. Tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan anak dan cucu Raja Suzaku. Setelah situ Konger memperoleh ingatan Miao Chen, ia segera berubah menjadi penamjamuan Miao Chen, seperti aslinya, dan bahkan temperamen serta pesonanya pun sama persis. 72 transformasi sekte Miao Shu sangatlah misterius, dan mereka mengklaim mampu mengubah apapun yang mereka inginkan. Dalam hal keajaiban perubahan, di seluruh 3000 dunia, tidak ada keteramjamuan lain yang dapat menandinginya. Selain itu, keteramjamuan ini sangat khusus tentang bakat. Anda harus memiliki bakat yang sangat tinggi sebelum dapat mempraktikkannya. Oleh karena itu, sekte Miao Shu umumnya menerima sangat sedikit murid. Setiap generasi hanya memiliki beberapa ratus atau bahkan paling banyak beberapa murid. Ini juga alasan mengapa Miao Shu perlahan-lahan menurun. Saudara situ, selanjutnya, kamu akan menjadi Miao Chen. Kata Ye Tianfei pada situ Konger. Haha, mudah untuk mengatakannya. Saudara Ye Tianfei akan memberikan lebih banyak nasihat kepada Tuan Miao di masa depan. Situ Konger berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Miao Chen benar-benar pingsan setelah pencarian jiwa, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk bangun. Pencarian jiwa adalah teknik jiwa yang sangat mendominasi. Makhluk yang mencari jiwa akan menderita kerugian besar, dan dalam kasus yang parah, mereka mungkin langsung mati. Miao Chen ini baru saja pingsan dan kondisinya sudah baik. Kemudian, Ye Tianfei membawa situ Konger kembali ke makhluk di alam Suzaku. Tuan Miao, kamu baik-baik saja. Orang tua itu langsung bertanya ketika melihat ekspresi tertekan situ Konger. Bang!
Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menamparkan lelaki tua itu hingga pingsan. Kemudian, Ye Tianfei melumpuhkan semua makhluk di alam burung vermilion yang memiliki kekuatan alam gabungan. Hanya sekitar setengah dari makhluk dengan kekuatan alam penciptaan dunia dan alam Tianshu yang tersisa. Kemudian Ye Tianfei mulai menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk mengendalikan makhluk yang tersisa. Setengah hari kemudian, semua makhluk dengan alam pencipta dunia ke bawah menjadi budak Ye Tianfei. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, sudah mudah untuk menaklukkan makhluk dengan kekuatan alam penciptaan. Cobalah untuk menaklukkan wilayah persatuan. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu membangunkan makhluk-makhluk itu dengan kekuatan alam persatuan satu persatu, dan mencoba menaklukkan mereka. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menaklukkan beberapa makhluk lagi di tahap awal dan tengah alam persatuan. Adapun makhluk di tahap akhir alam persatuan dan mereka yang memiliki kekuatan sempurna, Ye Tianfei menemukan bahwa dia tidak dapat menaklukkan mereka untuk saat ini. Sayang sekali, Ye Tianfei berpikir dalam hati. Miao Chen itu memiliki kekuatan sempurna di Union Realm. Jika dia bisa ditaklukkan, akan lebih baik untuk menaklukkannya secara langsung tanpa mengubah Situ Konger. Baiklah, saudara Situ, saatnya bertindak. Mari memasuki dunia Suzaku, kata Ye Tianfei pada Situ Konger. Kemudian Ye Tianfei membawa Situ Konger dan para budak yang takluk keluar dari Menara Pantom, masuk ke pesawat luar angkasa yang ditumpangi Miao Chen, dan kembali ke alam Suzaku. Ye Tianfei belajar dari ingatan Miao Chen bahwa tidak ada yang penting ketika dia meninggalkan alam Suzaku kali ini. Dia hanya berencana pergi ke dunia biasa lainnya untuk bersenang-senang. Sebagai keturunan suku Miao di alam Suzaku, Miao Chen akan menerima rasa hormat yang sangat tinggi ketika dia pergi ke dunia biasa, jadi dia suka pergi ke dunia biasa dan menikmati sanjungan dan sanjungan dari berbagai agama dan suku semacam perasaan seperti kaisar. Saudara Situ, beritahu saya ketika Anda sampai di sana bahwa Anda menghadapi badai ruang dan waktu yang mengerikan dalam kehampaan yang kacau. Banyak pengikut Anda yang rusiak. Anda tidak berminat untuk bermain lagi, jadi Anda kembali di tengah jalan. Di dalam pesawat luar angkasa, Ye Tianfei berkata kepada Situ Konger. Oke, itu alasan yang bagus. Saudaraku Ye, jangan khawatir, Miao Chen hanya bisa dianggap sebagai pemuda menganggur dengan status rata-rata di antara orang-orang Miao. Situ Konger tersenyum. Karena itu, lebih baik kita berhati-hati, kata Ye Tianfei. Setelah beberapa saat, pesawat luar angkasa kembali ke pintu masuk dan keluar alam Suzaku. Itu pesawat luar angkasa Tuan Miao Chen. Bukankah tuan muda ini ingin keluar untuk bersenang-senang? Dia biasanya keluar selama beberapa tahun. Mengapa kali ini dia kembali begitu cepat? Para penjaga yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk dan keluar merasa sedikit aneh ketika mereka melihat pesawat luar angkasa Miao Chen kembali begitu cepat. Seseorang berbisik. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Miao Chen ini adalah cucu dari tetua kedua klan dan dia sangat disayangi. Bagaimana kita bisa mencampuri urusannya? Terlebih lagi, pemuda seperti dia menghabiskan sepanjang hari tidak melakukan apa-apa, berkeliaran, siapa yang bisa menebak apa yang ingin dia lakukan? Seseorang segera memperingatkan. Makhluk-makhluk yang membuka mulut untuk berdiskusi itu ketakutan dan tidak berani berdiskusi lebih jauh. Meskipun tidak ada yang meremehkan Miao Chen yang menganggur, cucu dari tetua kedua di klan bukanlah sesuatu yang bisa dikacaukan oleh makhluk biasa di dunia Suzaku. Halo, Tuan Miao Chen. Sebelum pesawat luar angkasa itu tiba di pintu masuk, beberapa makhluk pintar segera maju ke depan untuk menyapa. Sial, aku baru saja menghadapi badai luar angkasa yang mengerikan. Aku hampir kehilangan nyawaku. Tidakkah kamu melihat beberapa orang dekatku meninggal? Pergi dan jangan main-main denganku. Kutukan Miao Chen datang dari pesawat luar angkasa. Beberapa makhluk yang datang untuk menyapa terkejut dan segera menyingkir. Tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan dan memasuki pesawat luar angkasa, merasakan semua makhluk di dalam pesawat luar angkasa. Orang tua ini memiliki kekuatan sempurna di alam surga, dan bertanggung jawab untuk menjaga gerbang masuk dan keluar alam Suzaku di sini. Benar saja, tuan muda ini telah kehilangan beberapa orang terdekatnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Buka pintunya dan biarkan Tuan Miao Chen masuk, kata lelaki tua itu dengan tenang.
Meskipun Ye Tianfei berdiri di pesawat luar angkasa, dia telah menggunakan teknik rahasia tembus pandang, dan lelaki tua itu tidak memiliki kemampuan untuk merasakannya sama sekali. Saat berikutnya, pesawat ruang angkasa bergegas ke portal masuk dan keluar dan memasuki alam Suzaku. Bu, Xiao Fei, aku di sini untuk mencarimu. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Segera, pesawat luar angkasa itu muncul di dunia yang sangat besar. Ini adalah dunia api dengan nyala api yang berkobar di mana-mana, dan bahkan beberapa puncak di bumi terus menyala. Samar-samar, ada hantu Suzaku yang membumbung tinggi di langit dunia ini, terlihat sangat misterius. Energi dan hukum di alam Suzaku ini tampaknya jauh lebih maju daripada di benua Feixian. Dunia Suzaku adalah dunia khusus di antara 3.000 dunia. Ada sejumlah besar energi api di antarmukanya, dan ada api yang menyala di mana-mana. Ye Tianfei pernah ke alam Suzaku di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak asing dengan dunia ini. Struktur spasial alam burung Vermilion agak mirip dengan benua Feixian. Ini adalah benua megah yang bisa disebut tak terbatas. Oleh karena itu, alam Suzaku disebut juga benua Suzaku. Situ Konger mengendalikan pesawat luar angkasa menuju kawasan inti benua Suzaku. Benua Suzaku sangat luas. Selain suku Miao, masih banyak makhluk lain yang hidup di sana, namun benua Suzaku didominasi oleh suku Miao. Wilayah inti daratan adalah wilayah masyarakat Miao. Segera setelah itu, pesawat luar angkasa tiba di atas sebuah kota. Kota ini disebut kota Zuhuo. Ini adalah kota besar dengan ukuran yang bagus di benua Suzaku. Situ Konger keluar dari pesawat luar angkasa, memimpin anak buah dan kudanya, dan berjalan ke kota Zuhuo dengan angkuh. Ye Tianfei berpakaian seperti salah satu anak buah Situ Konger dan mengikutinya. Miao Chen sangat teliti dalam pamer, dan dia suka membawa banyak bawahannya ketika dia keluar, berteriak di depannya dan berkerumun di belakangnya. Saudara Ye, Miao Chen memiliki istana di kota Zuhuo. Kota Zuhuo tidak terlalu jauh dari istana Fengyang. Mari kita tinggal di sini selama sehari. Saya akan mengirim anak buah Miao Chen untuk menanyakan situasinya, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk pergi ke istana Fengyang. Situ Konger berkata pada Ye Tianfei. Dia sudah mengetahui tujuan utama datang ke alam Suzaku. Oke, Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei juga tahu untuk tidak menjadi tidak sabar. Faktanya, dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia hampir bisa menyapu seluruh alam Suzaku, dan tidak sulit untuk memaksa masuk. Namun ibu dan adiknya masih berada di tangan penyihir tua. Di saat yang sama, bagi Ye Tianfei, masih ada ancaman besar di dunia Suzaku, dan itu adalah Raja Suzaku. Ye Tianfei tidak yakin apa kekuatan Raja Suzaku sekarang. Di kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei pernah datang ke alam Suzaku untuk mengunjungi Raja Suzaku, namun ia tidak melihat wujud asli Raja Suzaku, hanya tiruannya. Klon Raja Suzaku juga memiliki kekuatan setengah Kaisar Junior. Di 3.000 dunia, terdapat dua legenda tentang kekuatan Raja Suzaku. Yang pertama adalah Raja Suzaku memiliki kekuatan setengah Kaisar yang sempurna, dan yang kedua adalah Raja Suzaku sudah memiliki kekuatan surgawi. Kaisar, bahkan orang Miao pun tidak tahu legenda mana yang benar, apalagi orang luar. Ye Tianfei tahu bahwa Raja Suzaku memiliki darah binatang mitos Suzaku di badannya, dalam arti tertentu, dia adalah binatang yang aneh. Bahkan jika budidayanya mencapai kekuatan Kaisar Surga, dia tidak akan dirasakan oleh hukum surga di 3.000 dunia. Dia mungkin tidak bisa dipublikasikan. Faktanya, di 3.000 dunia, selain 3 Kaisar Surgawi di permukaan, ada banyak makhluk istimewa dengan kekuatan Kaisar Surgawi. Misalnya, jika Xuan Ni yang ditemui Ye Tianfei di bintang Xuan Huang di alam Chang Huang dapat dikembalikan ke kekuatan puncaknya, itu akan mendekati level Kaisar Surga. Selanjutnya, Ye Tianfei dan Situ Konger memasuki istana Miao Chen dan mengirim sekelompok anak buah Miao Chen untuk menanyakan situasi terkini di istana Fengyang. Pada saat yang sama, di istana Fengyang, di sebuah ruangan sederhana, terbaring di tempat tidur adalah seorang gadis pingsan dengan penamjamuan yang sangat cantik dan temperamen yang luar biasa. Itu adalah Xiao Fei. Meskipun dia dalam keadaan koma dan wajahnya sedikit pucat, dia tetap tidak bisa menyembunyikan temperamen mulia yang terpancar dari badan Xiao Fei, serta kecantikannya yang menakjubkan. Xiao Fei memiliki Suzaku Divine Veins yang murni di badannya.
Hanya ada sedikit orang di seluruh kelompok etnis Miao yang dapat menandingi miliknya di Suzaku Divine Veins. Xiao Fei, ini salah ibuku, aku tidak bisa melindungimu. Sejak kamu lahir sampai sekarang, kamu sering menderita bersama ibumu. Miao Ziqiong sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memegang tangan Xiao Fei. Wajahnya kuyu dan matanya sedikit bengkak. Xiao Fei telah koma selama beberapa tahun terakhir. Selain membagikan 3 mangkuk sari dareh dan dareh setiap hari, Miao Ziqiong menghabiskan sisa waktunya di sini untuk berbicara dengan putrinya. Ia berharap perkataannya dapat membangunkan putrinya yang tertidur. Sayangnya, Xiao Fei belum menunjukkan tanda-tanda bangun sampai sekarang. Alangkah baiknya jika saya dilahirkan dalam keluarga biasa, sehingga saya bisa menemani suami dan anak-anak saya dan menghabiskan setiap hari dengan damai dan bahagia. Miao Ziqiong berkata pada dirinya sendiri dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia secara alami mengerti mengapa ibu dan putrinya mengalami kemalangan seperti itu. Miao Ziqiong teringat bahwa Xiao Fei telah tinggal bersamanya di penjara orang Miao di alam Changhuang sejak dia lahir. Kemudian, dia akhirnya diselamatkan oleh putranya alam Suzaku, dan dia telah kembali ke alam Suzaku mengalami kemalangan ini. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fei telah menghabiskan sebagian besar hidupnya sejauh ini dalam kemalangan. Hal ini membuat Miao Ziqiong merasa sangat bersalah dan merasa tidak mampu melindungi putrinya. Miao Ziqiong, saatnya mendonor darah hari ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah api merah masuk, dingin dan kejam, dan berbicara. Orang tua ini adalah penyihir tua di dunia Suzaku. Penyihir tua, kapan Xiao Fei akan bangun? Saya mohon, biarkan dia bangun secepat mungkin. Saya bisa menyetujui apapun yang Anda minta. Kami berdua dapat segera meninggalkan alam Zuk dan tidak pernah kembali lagi, dan kami tidak akan pernah lagi berpartisipasi dalam urusan keluarga orang Miao. Selama Xiao Fei aman. Begitu Miao Ziqiong melihat penyihir tua itu, dia segera berdiri dan berkata dengan nada memohon. Nona Miao, apa maksudmu? Apakah menurutmu apa yang terjadi pada Xiao Fei ada hubungannya denganku? Anda memfitnah saya. Jika kamu mengatakan hal seperti ini lagi, aku tidak akan peduli. Kamu bisa mencari orang lain untuk merawat Xiao Fei. Izinkan saya memperingatkan Anda, hanya saya yang bisa menyembuhkan racun Xiao Fei di dunia ini. Wajah penyihir tua itu menjadi gelap, bisakah dia mengatakannya? Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan bertanya. Tinggalkan ruangan. Penyihir tua, jangan marah. Aku mengatakan hal yang salah. Tolong terus obati Xiao Fei. Ketika Miao Ziqiong melihat penyihir tua itu pergi, dia menjadi cemas dan membuka mulut untuk meminta maaf. Mendengus. Demi Raja Suzaku aku membantu Xiao Fei berobat. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak mau peduli lagi. Biarkan saya melihat siapa lagi yang dapat Anda temukan untuk menyembuhkan racun Xiao Fei. Penyihir tua itu berhenti dan berkata dengan dingin. Baiklah, beri aku 3 mangkuk sari dareh. Penyihir tua itu melambaikan tangannya, dan mangkuk laut merah muncul di depan Miao Ziqiong. Miao Ziqiong tidak punya jamuihan selain mengulurkan tangannya dan menggesek pergelangan tangannya, dan aliran besar esensi dan darah memercik, terus-menerus jatuh ke dalam mangkuk laut merah. Saat esensi asli dan darah terus mengalir keluar, wajah Miao Ziqiong mulai memucat. Esensi dan darah asli merupakan salah satu sumber kehidupan yang paling berharga. Jika hilang dalam jumlah banyak akan merusak pondasi bahkan raga jiwa. Setelah beberapa saat, mangkuk laut merah sudah penuh. Penyihir tua itu mengeluarkan wadah berkaki 3 yang diukir dengan tanda aneh, menuangkan semangkuk sari darah asli ke dalamnya, dan kemudian mengirimkan mangkuk laut merah ke Miao Ziqiong. Miao Ziqiong menyajikan 3 mangkuk sari asli dan darah berturut-turut, lalu diakhiri. Saat ini, badan Miao Ziqiong sudah gemetar. Minumlah jamu pemulihan ini. Penyihir tua itu mengeluarkan sebuah jamu, menyerahkannya kepada Miao Ziqiong, dan berkata dengan dingin. Miao Ziqiong segera mengambil ramuan itu dan meminumnya. Obat mujarab ini merupakan obat mujarab pemulihan yang biasa digunakan oleh masyarakat Miao. Baiklah, kamu keluar dulu. Saya ingin menggunakan energi saya untuk membantu Xiao Fei menghilangkan racun. Penyihir tua itu berkata pada Miao Ziqiong. Masalah dengan penyihir tua. Miao Ziqiong segera keluar dari kamar. Penyihir tua itu melambaikan tangannya,
dan formasi isolasi besar muncul, menutupi seluruh ruangan dengan rapat. Kemudian penyihir tua itu benar-benar mengeluarkan mangkuk laut merah yang menyala-nyala, mengulurkan tangan dan menggaruk pergelangan tangan Xiao Fei, dan mulai menyerap esensi dan darah asli Xiao Fei, menuangkannya ke dalam wadah berkaki 3. Butuh 3 mangkuk sebelum semuanya selesai. Oke, kamu boleh masuk. Penyihir tua itu melambaikan tangannya, melepaskan formasi isolasi, dan berkata kepada Miao Ziqiong. Penyihir tua, bagaimana kabar Xiao Fei? Apakah dia merasa lebih baik? Miao Ziqiong dengan cepat masuk ke kamar dari luar dan bertanya dengan cemas. Biasa saja, penyihir tua itu menjawab dengan santai. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik untukmu. Pangeran kedua dari klan Jiao di pesawat naga langit menyukai Xiao Fei dan datang untuk melamar klan Miao kita. Di masa lalu, ketika Xiao Fei sedang menjalankan misi keluarga dan pergi untuk pelatihan, pangeran kedua pernah bertemu Xiao Fei sekali. Dia jatuh cinta pada Xiao Fei pada pandangan pertama, jadi dia meminta tetua klan Jiao untuk melamar pernikahan secara langsung. Setelah berdiskusi, para tetua Miao dengan suara bulat setuju untuk membiarkan Xiao Fei menikah dengan pangeran kedua. Pangeran kedua akan datang untuk melamar kapan saja, jadi bersiaplah. Penyihir tua itu tiba-tiba berbicara. Apa? Biarkan kecil Fei menikah dengan pangeran kedua dari klan Jiao. Bagaimana itu bisa berhasil? Xiao Fei sekarang tidak sadarkan diri karena racun yang aneh. Selain itu, saya mendengar bahwa pangeran kedua dari suku Jiao pada dasarnya jahat dan memiliki banyak istri dan selir. Xiao Fei baik hati dan masih sangat muda. Miao Ziqiong terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir tua itu. Perkawinan anak-anak dari klan kaya selalu diputuskan oleh para pemimpin senior klan. Kapan giliran Anda untuk setuju atau tidak? Pesawat Tian Jiao sangat kuat. Pangeran kedua adalah murid inti klan naga. Dia memiliki bakat luar biasa dan kualifikasi luar biasa. Dia adalah salah satu jenius muda klan naga yang terkenal. Pernikahan antara orang Miao dan orang Jiao adalah aliansi yang kuat, yang baik untuk perkembangan masa depan orang Miao kita. Mengenai racun Xiao Fei, Anda tidak perlu khawatir. Pangeran kedua telah berjanji padaku bahwa selama Xiao Fei menikah dengannya, dia dapat menggunakan harta klan Jiao untuk menyembuhkan racun Xiao Fei kapan saja. Singkatnya, Dewan Presbiterian telah membuat keputusan tentang pernikahan ini dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Ketika pangeran kedua memilih hari yang baik dan baik, dia secara alami akan datang untuk menyambut pengantin wanita. Kata penyihir tua itu sambil mensibir. Lalu dia pergi. Tidak, saya tidak setuju. Pangeran kedua dari klan Jiao sudah memiliki begitu banyak istri dan selir. Miao Ziqiong berteriak panik. Saya ingin melihat ayah saya. Miao Ziqiong mengertakkan gigi dan bergegas keluar kamar dengan putus asa. Kembali. Penyihir tua itu melambaikan lengan bajunya, mendorong Miao Ziqiong kembali ke kamar, lalu mengangkat tangannya. Beberapa formasi besar muncul pada saat yang sama, menutupi seluruh ruangan dengan tebal. Formasi ini sangat maju dan kuat, dan Miao Ziqiong tidak memiliki kemampuan untuk menerobosnya. Tidak. Penyihir tua, aku ingin bertemu ayahku, tolong keluarkan aku. Miao Ziqiong berteriak putus asa. Apa yang harus dilakukan sekarang? Pangeran kedua dari klan Jiao memiliki sifat penuh nafsu. Jika Xiao Fei menikah dengannya, kehidupan masa depannya pasti akan sangat menyedihkan. Aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Fei menikahinya. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Miao Ziqiong merasa sangat tidak berdaya saat ini dan ingin melawan, tetapi dia tidak tahu bagaimana melawannya. Setelah beberapa saat, di area inti Suzaku Realm, terdapat sebuah istana mewah di antara istana-istana indah. Ada seorang pria parubaya jangkung berjubah ungu dengan mata tajam yang membuat orang bergidik. Pria parubaya ini adalah pangeran besar dari kelompok etnis Miao. Putra tertua Raja Suzaku, Pangeran Agung. Tiba-tiba penyihir tua itu keluar. Penyihir tua, apa kabar? Apakah kamu mengambil sari darah asli Miao Ziqiong hari ini? Pangeran tertua dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Jangan khawatir, tuanku, saya meminta esensi darah dan darahnya kepada Xiao Fei atas nama membantunya menyembuhkan racunnya. Beraninya dia menolak memberikannya kepada saya. Kata penyihir tua itu sambil mensibir. Ini adalah jamu asal yang terbuat dari sari asal dan darah yang disumbangkan oleh kedua ibu dan anak perempuannya hari ini.
Penyihir tua itu mengeluarkan botol giok yang berisi jamu berdarah. Namun, pangeran kedua dari klan Jiao harus segera datang untuk menikahi Xiao Fei. Xiao Fei tidak hanya akan hilang saat itu, tetapi Miao Ziqiong mungkin tidak lagi menyumbangkan esensi darah aslinya. Pangeran Agung mengulurkan tangan untuk meminum jamu itu, memikirkannya, mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Setelah beberapa tahun bekerja keras, setidaknya setengah dari pembuluh darah ilahi Suzaku dari kedua ibu dan anak perempuan mereka telah dipindahkan ke badan Anda. Sekarang, selain kedua ibu dan anak perempuan mereka, kemurniannya dari vena ilahi Suzaku di badan Anda, Yang Mulia, sekarang dia seharusnya menjadi yang tertinggi di antara klan kami. Sekalipun sari darah asli kedua ibu dan putrinya tidak lagi diambil, itu tidak masalah. Tapi untuk amannya, saya akan menggandakan ekstraksi esensi asli dan darah dari badan mereka di waktu mendatang," kata penyihir tua itu. "Apakah ada cara untuk secara paksa mengeluarkan Suzaku Divine Vein dari badan mereka, dan kemudian membiarkan saya melahapnya secara langsung? Maka saya tidak perlu bersusah payah mengeluarkan esensi darah asli mereka setiap hari." Pangeran Agung berpikir sejenak dan bertanya, "Yang Mulia, Anda meminum jamu asal, yang dimurnikan menggunakan esensi asal dan darah kedua ibu dan anak perempuan, setiap hari untuk menghangatkan Suzaku Divine Vein Anda secara perlahan. Efeknya akan menjadi yang terbaik. Jika Anda langsung melahap garis keturunan Suzaku mereka, Anda akan dengan mudah mendapat serangan balik, karena Vermilion Bird Divine Veins mereka secara alami lebih maju daripada milik Anda. Saya menjelaskan hal ini kepada Anda beberapa tahun yang lalu," jawab penyihir tua itu. Aku tidak menyangka anak ketiga menjadi begitu tidak berguna, tapi putri dan cucu yang dia lahirkan sebenarnya memiliki pembuluh darah Dewa Suzaku yang begitu maju," kata Pangeran Agung sambil mendengus dingin. "Sayang sekali pada akhirnya, aku tidak akan membuatkan pakaian pernikahan untukmu, Pangeran Agung." Penyihir tua itu tersenyum. "Ngomong-ngomong, aku berhutang banyak padamu, penyihir tua, atas bantuanmu. Penyihir tua, aku akan selalu mengingat kebaikanmu." Pangeran Agung juga tersenyum dan berkata kepada penyihir tua itu, "Tuanku, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Saya telah melihat Anda tumbuh dewasa. Anda adalah kandidat terbaik untuk menjadi Raja Suzaku berikutnya, jadi saya secara alami akan membantu Anda," kata penyihir tua itu. "Tuanku, jangan khawatir. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menggandakan ekstraksi esensi asli dan darah dari badan mereka. Sebelum Xiao Fei menikah, saya akan menggunakan teknik rahasia terlarang untuk menyegel vena ilahi Suzaku secara permanen di badannya. Adapun Miao Ziqiong, bahkan setelah Xiao Fei menikah, saya masih akan mengambil sari darah aslinya setiap hari, dan bukan gilirannya untuk setuju. Pada akhirnya, aku akan menghancurkan Suzaku Divine Vein di badannya. Faktanya, dilihat dari situasi saat ini, Miao Ziqiong hanya dapat bertahan paling lama lebih dari 1 tahun, sebelum dia kehilangan semua kultivasinya, kehabisan asal-usulnya, dan menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Dengan cara ini, meskipun Suzaku Divine Veins ibu dan anak mereka lebih tinggi dari Anda, mereka akan selalu begitu. Mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda," kata penyihir tua itu lagi. "Yah, itu yang terbaik." Setelah mendengar apa yang dikatakan penyihir tua itu, ekspresi Pangeran Agung menjadi lebih santai. "Ngomong-ngomong, Yang Mulia, saya telah melakukan pemotongan selama periode ini dan menemukan bahwa Gua Ilahi Suzaku kemungkinan besar akan dibuka dalam waktu dekat, dan Anda mungkin bisa memasukinya saat itu," kata penyihir tua itu tiba-tiba. "Apa? Gua Suzaku mungkin dibuka? Apakah ini benar?" Ketika pangeran tertua mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi bersemangat. "Seharusnya benar. Saya telah menyimpulkannya berkali-kali, dan saya juga telah mendiskusikannya dengan beberapa tetua di klan. Semua orang setuju bahwa ada kemungkinan besar Gua Ilahi Suzaku akan dibuka." Penyihir tua itu mengangguk sebagai jawaban. "Itu bagus. Ketika Gua Ilahi Suzaku terbuka, saya akan segera memasukinya, memanjat sarang ilahi Suzaku, dan menerima baptisan. Sekarang kemurnian vena ilahi Suzaku di badan saya adalah yang tertinggi di antara klan. Selama saya naik ke sarang ilahi Suzaku, saya pasti akan dibaptis oleh sumber dewa tertinggi dari klan Suzaku.
Dengan kekuatan saya saat ini, saya mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar dalam satu langkah. Pangeran tertua menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, wajahnya memerah, dan badannya sedikit gemetar karena kegembiraan. Pangeran Agung, sesuai dengan keinginan para tetua klan, akan memilih sekelompok murid luar biasa dari klan untuk memasuki Gua Ilahi Suzaku untuk mencari peluang. Kata penyihir tua itu, "Yah, aku setuju. Inilah yang seharusnya. Melakukan hal ini dapat meningkatkan warisan budaya Miao kita." Pangeran Agung mengangguk dan berkata, "Segera setelah itu, dua berita tersebar di dunia Suzaku. Kabar pertama, Gua Suzaku akan segera dibuka. Saat itu, masyarakat Miao akan memilih sekelompok anak berprestasi untuk memasukinya guna mencari peluang. Kabar kedua adalah suku Miao akan menikah dengan suku Jiao di pesawat surgawi Jiao, dan Miao Xiaofei dari suku Miao akan menikah dengan pangeran kedua dari suku Jiao." Begitu berita pertama tersebar, langsung menimbulkan sensasi. Banyak orang Miao yang berprestasi sangat ingin mencoba, bersiap memasuki Gua Suzaku untuk memamerkan keahlian mereka dan mendapatkan peluang. Karena Gua Ilahi Suzaku adalah tempat rahasia terpenting di dunia Suzaku, dan konon merupakan salah satu asal-muasal suku Miao. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Gua Suzaku tiba-tiba ditutup pada periode tertentu di zaman kuno, dan tidak ada yang bisa memasukinya sejak saat itu. Saya tidak menyangka itu akan terbuka sekarang. Namun, yang mengecewakan banyak orang di dunia Suzaku adalah hanya anak-anak berprestasi dari suku Miao yang berkesempatan untuk masuk. Kemudian kabar kedua pun sempat menimbulkan kehebohan kecil. Sangat disayangkan Xiao Fei adalah salah satu anak muda paling berprestasi di suku Miao kita yang tiba-tiba bangkit beberapa waktu lalu. Tanpa diduga, dia dibunuh dan diraciuni oleh racun aneh. Dia masih tidak sadarkan diri sampai sekarang. Sekarang dia tiba-tiba ingin menikah dengan pangeran kedua dari klan Jiao. Konon pangeran kedua suku Jiao sudah memiliki istri dan selir. Kun, bagaimana Xiao Fei bisa bahagia setelah menikahinya? Ya, saya tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua di klan, mengapa mereka ingin menikahkan saudara perempuan paling menonjol dari klan Miao kita dengan seorang playboy terkenal. Banyak orang Miao yang merasa sedih karena semua orang tahu siapa pangeran kedua dari orang Jiao. Sebaiknya Anda tidak membicarakan masalah ini. Saya dengar ini sangat rumit dan situasinya sangat rumit. Jika pangeran pertama dan pangeran kedua mendengar apa yang Anda katakan, mereka akan mati. Seseorang segera menghentikannya dan membisikkan peringatan. Mereka yang sedang berdiskusi terkejut. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung tidak berani berbicara. Karena semua orang tahu bahwa Xiao Fei adalah cucu dari pangeran ketiga, dan keluhan antara ketiga pangeran dari kelompok etnis Miao sudah diketahui dengan baik. Kota Zuhuo. Di ruang belajar yang dihiasi berbagai formasi isolasi, seorang pria parubaya melapor ke Situ Konger tentang Istana Fengyang. Tentu saja saat ini Situ Konger telah menjelma menjadi Miao Chen. Ye Tianfei berdiri di samping Situ Konger. Pria parubaya ini adalah salah satu orang kepercayaan Miao Chen dan menjaga Istana Miao Chen di kota Zuhuo sepanjang tahun. Apa? Para pemimpin tertinggi suku Miao telah memutuskan untuk menikahkan Xiao Fei dengan pangeran kedua suku Jiao di pesawat Tianjiao. Situ Konger dan Ye Tianfei sangat marah setelah mendengar laporan pria parubaya itu. Pangeran kedua dari suku Jiao pada dasarnya tidak jamui-jamui dan memiliki banyak istri serta selir. Seperti yang kita ketahui bersama, petinggi suku Miao sebenarnya memutuskan untuk menikahkan Xiao Fei dengannya. Situ Konger berkata dengan gigi terkatup. Dia memperoleh semua ingatan Miao Chen, jadi dia mengetahui situasi pangeran kedua dari klan Jiao. "Tuan, saya mendengar bahwa masalah ini terutama merupakan niat dari penyihir tua, dan dialah yang sendirian memfasilitasi pernikahan ini." Pria parubaya yang membuat laporan itu berbicara. "Penyihir tua. Dalam hal ini, salah satu pembunuh yang membunuh ibuku dan Xiao Fei pastilah penyihir tua. Orang tua ini tidak perlu hidup lagi." Niat membunuh Ye Tianfei melonjak di dalam hatinya. Tapi yang paling penting saat ini adalah menemukan cara untuk menyelinap ke istana Fengyang dan menyelamatkan ibu dan Xiao Fei. Kemudian pikirkan cara untuk membalas dendam. Ye Tianfei memaksakan kemarahan di dalam dirinya. Keselamatan ibu dan Xiao Fei adalah yang terpenting. "Saudaraku Ye, ayo selamatkan orang dulu, lalu bunuh orang untuk membalas dendam."
Situ Konger mengirim pesan ke Ye Tianfei dan berkata, sejak dia mengetahui bahwa dia datang ke alam burung Vermilion untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuan Ye Tianfei, dia menjadi sangat aktif. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mengetahui kapan Gua Suzaku akan dibuka? Apakah ada tanggal pastinya? Situ Konger bertanya pada pria paruh baya itu. Saya belum mengetahui tanggal pasti kapan Gua Suzaku akan dibuka. Kudengar saat ini hal itu disimpulkan oleh penyihir tua dan beberapa tetua klan, dan tanggal spesifik pembukaan Gua Suzaku belum ditentukan. Pria parubaya itu menjawab, Tuan, apakah Anda ingin memasuki Gua Suzaku dan melihat-lihat? Sebagai tuan muda, jika Anda kembali dan memohon kepada tetua kedua, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat untuk memasuki Gua Suzaku. Pria parubaya itu tiba-tiba bertanya, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Situ Konger menjawab dengan santai. Tuan Ba ada di sini. Tiba-tiba seorang pelayan masuk dan berkata kepada Situ Konger. Tuan, tetua kedua meminta saya membawakan pesan untuk mempersiapkan Anda. Setelah Gua Suzaku dibuka, Anda dapat memasukinya dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan peluang. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk dan berkata kepada Situ Konger. Oke, aku mengerti. Kerja keras itu kuno. Situ Konger berdiri dan menjawab. Orang tua berjubah abu-abu ini adalah orang kepercayaan dari tetua kedua, dan Miao Chen relatif akrab dengannya. Tuan muda, ini adalah sumber daya budidaya yang diminta oleh tetua kedua untuk saya bawakan untuk Anda, ambillah. Oke, saya sudah membawa kata-katanya dan saya akan kembali. Orang tua berjubah abu-abu itu menjentikkan jarinya dan mengirimkan cincin luar angkasa ke Situ Konger. Dia berbicara, dan kemudian dia tampak tidak ingin tinggal lama, jadi dia berbalik dan pergi. Baiklah, Anda harus terus mencari informasi. Jika ada berita baru segera laporkan kepada saya, terutama berita tentang Istana Fengyang. Kata Situ Konger. Tuan, saya mengerti. Pria parubaya itu mengangguk dan mundur. Aneh. Tuan muda tidak peduli dengan urusan apapun di klan sebelumnya. Dia tidak peduli tentang hal-hal ini sama sekali sebelumnya. Ketika pria parubaya itu keluar dari pintu, diam-diam dia merasa aneh. Namun dia tidak memikirkannya dengan hati-hati dan membawa pasukannya untuk mencari tahu berita tentang Istana Fengyang. Karena keteramjamuan transformasi Situ Konger sangat indah dan mirip, akan sulit untuk mengenalinya bahkan jika Master Setengah Kaisar datang, apalagi dia. Saudaraku Ye, aku tidak menyangka bahwa aku juga akan mendapat kesempatan untuk memasuki Gua Ilahi Suzaku. Namun, saya bukan dari suku Miao. Tanpa Dare Suzaku, meskipun saya masuk, mungkin tidak ada gunanya. Cincin luar angkasa ini berisi semua sumber daya pelatihan yang mengandung energi atribut api, jadi pengaruhnya kecil bagi saya. Situ Konger tersenyum dan menyerahkan cincin luar angkasa kepada Ye Tianfei. Sumber daya budidaya ini berguna bagi Xiao Fei. Apapun yang terjadi, hal terpenting kami saat ini adalah menyelamatkan orang-orang. Ye Tianfei mengambil cincin luar angkasa dan berkata dengan suara yang dalam. Saudaraku Ye, kita segera bergegas ke Istana Fengyang dan menyelamatkan Bibi dan Xiao Fei. Dengan kekuatanmu, Saudara Ye, tidak perlu takut pada orang Miao. Kata Situ Konger. Selama periode waktu ini, dia sudah mengetahui kekuatan menakutkan Ye Tianfei. Terutama belum lama ini, dia bisa dengan jelas melihat adegan di mana Ye Tianfei dengan mudah membunuh setengah kaisar itu dalam kehampaan yang kacau. Tidak, sebaiknya kita berhati-hati. Jangan meremehkan orang Miao, ini adalah ras kuat yang telah diwariskan sejak lama, terutama Raja Suzaku. Jika Raja Suzaku berada di level Kaisar Surga, kita harus sangat berhati-hati. Ye Tianfei tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia Suzaku, satu-satunya orang yang ditakuti Ye Tianfei adalah Raja Suzaku. Meskipun Raja Suzaku sudah lama tidak muncul di alam Suzaku, dia mungkin akan bersembunyi di sudut tertentu alam Suzaku dan berlatih dalam pengasingan. Begitu sesuatu terjadi pada orang Miao, terutama saat mereka menghadapi krisis apapun, dia mungkin akan muncul. Tidak mungkin, Raja Suzaku adalah master setingkat Kaisar Surga. Situ Konger terkejut ketika mendengar ini. Kami belum tahu, saya harap tidak, tapi kami harus berhati-hati. Kata Ye Tianfei. Oke, selanjutnya,
Cari kesempatan untuk menyelinap ke istana Fengyang. Membantu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Oke, saya segera mengirim semua orang untuk mencari tahu siapa yang diizinkan masuk dan keluar dari istana Fengyang. Kemudian kami menggunakan metode lama dan saya berubah menjadi salah satu dari mereka dan menyelinap masuk," kata si Tukonger. "Ayo lakukan ini, panggil semua makhluk di bawah Miao Chen yang berada di tahap tengah alam persatuan dan di bawahnya, dan saya akan menaklukkan dan mengendalikan mereka semua. Dengan cara ini, mereka akan benar-benar mengikuti perintah kita tanpa melakukan kesalahan apapun." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Itu bagus." Si Tukonger segera mengeluarkan perintah untuk membiarkan semua makhluk di bawah Miao Chen yang berada di tingkat tengah alam persatuan dan di bawahnya masuk satu persatu. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk memulihkan semua makhluk ini menjadi budak. Faktanya, sebagian besar pasukan Miao Chen berada di tahap tengah alam Heiji dan di bawahnya. Hanya ada sekitar selusin yang berada di bawah tingkat mahir alam Heiji. Selanjutnya, si Tukonger mengirim semua anak buah Miao Chen untuk menanyakan tentang personel istana Fengyang. "Ayo, kamu dan aku akan keluar juga. Saya ingin menaklukkan semua orang Miao yang saya temui di alam Vermilion Bird, yang berada di tingkat tengah alam persatuan dan di bawahnya, dan menjadi budak saya." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada si Tukonger, "Apa, saudaraku Ye, jika ini masalahnya, maka kamu akan mengendalikan sebagian besar orang Miao." Si Tukonger terkejut ketika mendengar ini. "Hei, karena orang-orang Miao telah menindas ibu dan saudara perempuanku, bagaimana mungkin aku tidak memberi mereka pelajaran yang mendalam?" kata Ye Tianfei sambil mensibir. "Itu masuk akal. Ayo, segera ambil tindakan untuk menguasai separuh masyarakat Miao. Ini tujuan yang bagus." Si Tukonger yakin, mengangguk dan berkata, "Saudaraku Ye, orang-orang Miao telah memprovokasimu dan berada dalam masalah besar." Si Tukonger tertawa dan berkata, "Jika Ye Tianfei benar-benar menundukkan semua orang Miao yang berada di alam Heiji tingkat menengah ke bawah dan menjadi budak, maka itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan bagi orang Miao. Terlepas dari hal lain, Ye Tianfei hanya meminta para budak ini untuk bunuh diri atau membawa mereka pergi, yang merupakan kerugian besar bagi orang-orang Miao. Saya tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggung perasaan saya. Jika seseorang menyinggung perasaan saya akan membalasnya 2 kali lipat. Tentu saja aku bukan orang yang bisa dianggap enteng." Ye Tianfei berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang luar biasa melonjak ke langit, membuat si Tukonger menggigil. "Mari kita mulai dengan kota Zuhuo. Miao Chen adalah pengganggu kecil yang terkenal di sini. Tidak peduli seberapa keterlaluan yang dia lakukan, dia tidak akan dicurigai," kata si Tukonger. "Oke." Ye Tianfei mengangguk. Jadi Ye Tianfei dan si Tukonger keluar dari istana Miao Chen dan berjalan di jalan. Begitu mereka melihat orang-orang Miao, selama mereka berada di tingkat tengah alam persatuan dan di bawahnya, mereka akan segera mengejar dan menangkap mereka. Tidak siap di menara Pantong. Dan kemudian Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk menaklukkannya dan menjadi budak. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, sangat mudah untuk menaklukkan makhluk dengan tingkat kekuatan jiwa rata-rata, dan itu dapat dilakukan dalam hitungan detik. Hanya perlu beberapa tarikan napas. Anda harus tahu bahwa Ye Tianfei, sebagai master setengah kaisar, ditambah ada sisa jiwa kaisar surgawi yang terus bertambah di lautan jiwa, tingkat kekuatan jiwanya adalah betapa kuatnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang Miao di kota Zuhuo ini diambil alih oleh Ye Tianfei dan menjadi budak. Semakin banyak budak yang ditaklukkan Ye Tianfei, semakin mudah dia bergerak. Pada akhirnya, semua budak di kota membantu Ye Tianfei mencari orang-orang Miao. Begitu mereka menemukannya, mereka akan menangkap mereka dan membawanya kembali ke Ye Tianfei ingin membawa mereka kembali untuk mengakui kesalahan mereka. Ketika orang luar melihat bahwa ini adalah perkelahian antara orang Miao, mereka tidak mau terlibat sama sekali. Karena semua orang tahu bahwa Miao Chen adalah seorang pengganggu kecil yang terkenal berdasarkan statusnya sebagai kakeknya. Beberapa jam kemudian, sebagian besar orang Miao di kota Zuhuo telah ditundukkan oleh Ye Tianfei dan menjadi budak.
Dengan pengecualian beberapa orang Miao yang berada di tahap akhir alam persatuan ke atas, hanya sejumlah kecil orang Miao ini yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berjalan, pindah ke kota lain dan lanjutkan. Ye Tianfei membawa Situ Konger menjauh dari kota Zuhuo dan menuju kota terdekat lainnya. Setelah sampai di kota itu, Ye Tianfei mengulangi trik lamanya dan mulai terus menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk menaklukkan orang Miao di kota itu. Karena teknik tembus pandang Ye Tianfei terlalu cemerlang dan teknik transformasi Situ Konger terlalu halus, mereka tidak ditemukan. Hanya beberapa jam kemudian, Ye Tianfei menaklukkan sebagian besar orang Miao di kota ini dan mengubah mereka menjadi budak. Target selanjutnya, Ye Tianfei membawa Situ Konger dan melanjutkan ke sisi lain. Pergi ke kota. Selanjutnya, Ye Tianfei menaklukkan sebagian besar orang Miao di kota-kota satu demi satu di sekitar istana Fengyang dan menjadi budak. Kurang dari 2 hari, Ye Tianfei telah menundukkan sebagian besar orang Miao di 7 kota sekitar istana Fengyang menjadi budak. Setelah menundukkan para budak tersebut, Ye Tianfei segera meminta mereka untuk menyelidiki situasi istana Fengyang, terutama siapa yang bisa dengan bebas masuk dan keluar istana Fengyang. Kota Seribu Phoenix. Saat ini, Ye Tianfei dan Situ Konger sedang berjalan di kota Qianfeng. Kota Qianfeng adalah kota yang jauh lebih besar dari kota Zuhuo, dan tidak jauh dari istana Fengyang. Setelah Ye Tianfei dan Situ Konger mengunjungi kota Qianfeng, mereka menangkap orang-orang Miao yang mereka temui langsung ke Menara Pantom, dan terus menundukkan mereka dan menjadikan mereka budak. Tentu saja, Ye Tianfei dan Situ Konger bertindak sangat cerdik, menghindari pandangan dan telinga semua orang. Jika memang ada banyak orang, Ye Tianfei dan Situ Konger bekerja sama satu sama lain. Ye Tianfei mengeluarkan Netherworld Yin Knife dan langsung menggunakan teknik kurungan 9 langit dan 10 bumi untuk langsung menyegel target dan memindahkannya ke Menara Pantom dengan kilat. Kecepatan, lalu di sebelahnya, Situ Konger berubah menjadi pria Miao. Setelah bekerja sama berkali-kali, keduanya telah mengembangkan pemahaman diam-diam. Mereka dapat langsung menangkap orang-orang Miao ke Menara Pantom di depan umum tanpa ketahuan. Dengan cara ini, Ye Tianfei dan Situ Konger terus menaklukkan suku Miao satu demi satu di kota Qianfeng dan menjadi budak dengan kecepatan yang mencengangkan. Tuan rumah, sobat, aku melihat cucu Pangeran Agung. Tiba-tiba, Ye Tianfei menerima pesan dari seorang budak yang baru saja ditaklukkan belum lama ini. Oh, cucu dari Pangeran Agung. Oke, saya akan segera ke sana. Mendengar ini, Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan tajam. Ye Tianfei memahami bahwa penganiayaan yang dialami ibu dan saudara perempuannya pasti ada hubungannya dengan pangeran tertua atau pangeran kedua. Jadi dalam beberapa hari terakhir, Ye Tianfei secara sadar mencari orang-orang di bawah pangeran pertama atau pangeran kedua. Tanpa diduga, dia bertemu dengan cucu pangeran pertama sekarang. Sesaat kemudian, Ye Tianfei melihat cucu Pangeran Agung di jalan lain, seorang pemuda mengenakan pakaian biru dan 4 lelaki tua. Keempat lelaki tua itu semuanya adalah penguasa alam surga tingkat menengah. Kemegahan semacam ini memang jauh lebih besar dari Miao Chen. Di antara bawahan Miao Chen, hanya satu yang merupakan master tahap awal alam surga. Tuan, dia adalah cucu dari putra kedua Pangeran Agung, bernama Miao Haoyu. Dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang bagus, dan dia dianggap sebagai seorang jenius muda yang sedikit terkenal di kalangan orang Miao di masa mudanya. Salah satu budak Ye Tianfei berkata melalui pesan. Sangat bagus. Itu dia. Ye Tianfei mensibir. Jadi Ye Tianfei segera mengikutinya. Setelah beberapa saat, Miao Haoyu memasuki sebuah istana yang khusus dibangun oleh Miao Haoyu di kota Qianfeng. Setelah Ye Tianfei berkeliaran di sekitar istana beberapa saat, dia telah menaklukkan selusin makhluk yang menjaga istana, dan kemudian meminta Situ Kong untuk berubah menjadi salah satu dari mereka dan langsung masuk. Gua ilahi Suzaku akan segera dibuka. Selama periode ini, saya berencana berlatih pengasingan di istana ini untuk meningkatkan kekuatan saya. Kalian berempat akan membantuku menjaga istana dan tidak mengizinkan siapapun masuk dan mengganggu latihanku. Kata Miao Haoyu kepada 4 lelaki tua yang menemaninya. Jangan khawatir, Tuan Haoyu, kami akan melindungimu. Keempat lelaki tua itu menjawab bersamaan. Miao Haoyu mengangguk, masuk ke ruang rahasia di istana, dan mulai berlatih dalam pengasingan.
Keempat lelaki tua itu duduk bersila di empat sudut istana dan mulai melindungi Hyukum. Kendalikan keempat orang itu. Ingat, kendalikan mereka secara instan. Jangan bersuara. Ye Tianfei langsung melepaskan 4,5 kaisar perantara dari menara Tiandao dan memerintahkan. 4,5 kaisar perantara segera melebarkan badan mereka, diam-diam mendekati keempat lelaki tua itu, dan kemudian mengambil tindakan dengan kasar, seperti elang menangkap ayam, meraih keempat lelaki tua itu di telapak tangan mereka dan membawa mereka kembali ke Ye Tianfei. Serahkan pada Ye Tianfei. Sangat disayangkan meskipun keempat lelaki tua ini adalah penguasa alam surga, mereka sama lemahnya dengan semut ketika bertemu dengan penguasa setengah kaisar. Ye Tianfei memindahkan keempat lelaki tua itu ke menara Pantom. Jika kamu menangkap semua orang di istana ini lagi, kamu tidak bisa membiarkan siapapun pergi. Ye Tianfei berkata kepada 4,5 kaisar perantara lagi. Kemudian dia berjalan dengan angkuh menuju ruang rahasia tempat Miao Haoyu berlatih di pengasingan. Ada beberapa formasi isolasi cerdas yang diatur di luar ruang pelatihan rahasia Miao Haoyu. Ye Tianfei berdiri di luar formasi ini dan mempelajari serta menganalisisnya untuk sementara waktu. Dia telah menemukan formasi ini, melewatinya secara langsung, dan membuka pintu untuk pergi di dalam. Wei Hao. Di ruang rahasia, Miao Haoyu sedang berlatih teknik warisan orang Miao. Tiba-tiba, dia menemukan seseorang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia terkejut dan marah, dan berteriak dengan tajam. Perlu Anda ketahui bahwa hal yang paling tabu dalam berlatih pengasingan adalah gangguan tiba-tiba oleh orang lain, dalam kasus yang serius dapat mengakibatkan obsesi atau bahkan kematian. Ini aku. Ye Tianfei melangkah menuju Miao Haoyu dan berkata sambil mensibir. Aku tidak mengenalmu, kenapa kamu tiba-tiba masuk ke ruang rahasiaku? Miao Haoyu merasakan aura energi menakutkan yang memancar dari badan Ye Tianfei, dan diam-diam terkejut. Saya ingin berbicara dengan Anda. Ye Tianfei tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan berdiri di depan Miao Haoyu, lalu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Miao Haoyu ini berada di tahap akhir alam surga. Dengan tingkat kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda, dia layak menjadi seorang jenius muda di kalangan masyarakat Miao. Kamu adalah setengah kaisar. Begitu Ye Tianfei mengambil tindakan, Miao Haoyu menemukan bahwa pemuda aneh di depannya ternyata adalah master setengah kaisar, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Gemuruh. Telapak tangan Ye Tianfei terus mengembang, melepaskan sejumlah besar energi menakutkan dan menekannya ke arah Miao Haoyu. Miao Haoyu melambaikan tangannya, mengorbankan pagoda 5 lantai, dan mengaktifkannya secara langsung. Ternyata itu adalah senjata ajaib setengah kaisar. Dia adalah cucu dari pangeran besar rakyat Miao, jadi dia membawa beberapa senjata sihir setengah kaisar untuk pertahanan diri, dan ada juga senjata sihir kekuatan jiwa tingkat setengah kaisar di lautan jiwa untuk pertahanan. Anak-anak Miao lainnya tidak menerima perlakuan seperti itu. Namun, Ye Tianfei tidak mengelak, dan memukul pagoda itu dengan satu telapak tangan, menjatuhkannya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih Miao Haoyu, menyegelnya secara langsung, dan memindahkannya ke menara hantu. Ye Tianfei sendiri memasuki menara Pantom, mengeluarkan jamu racun dan memasukkannya ke dalam mulut Miao Haoyu. Miao Haoyu langsung berteriak. Setengah jam kemudian, Ye Tianfei mulai menginterogasi. Hanya saja Miao Haoyu ini sangat berani dan menolak menjawab tidak peduli bagaimana Ye Tianfei bertanya. Ye Tianfei mengeluarkan jamu racun lagi tanpa omong kosong dan memberikannya padanya. Selanjutnya, Ye Tianfei memberinya 4 jamu beracun. Akhirnya, Miao Haoyu pingsan sepenuhnya dan mulai menjawab pertanyaan Ye Tianfei. Ternyata pangeran tertua menganiaya ibu dan Xiao Fei di belakang mereka. Setelah beberapa interogasi, Ye Tianfei akhirnya bertanya kepada Miao Haoyu bahwa Pangeran Agunglah yang bekerja sama dengan penyihir tua untuk menjadikan Miao Ziqiong dan Xiao Fei sebagai tahanan rumah di Istana Fengyang. Meskipun Pangeran Agung dan penyihir tua merahasiakannya, Miao Haoyu, sebagai cucu Pangeran Agung, masih mengetahui beberapa hal secara tidak sengaja. Ye Tianfei juga mengetahui dari Miao Haoyu bahwa gagasan pertunangan Xiao Fei dengan pangeran kedua suku Jiao juga diajukan oleh pangeran tertua dan penyihir tua. Tuanku, penyihir tua. Ye Tianfei mengertakkan gigi, matanya penuh dengan niat membunuh yang mengejutkan.
Ye Tianfei sekarang mengerti bahwa pelaku di balik semua penganiayaan yang dialami ibu dan saudara perempuannya adalah Pangeran Agung dan penyihir tua. Sekarang Ye Tianfei dapat menargetkan musuhnya dengan akurat. Aku akan membalas dendam padamu selanjutnya. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Setelah menginterogasi Miao Haoyu, Ye Tianfei keluar dari menara Pantom dan menghabiskan 1 jam lagi untuk menundukkan sebagian besar orang Miao di kota Qianfeng menjadi budak. Dalam waktu sekitar setengah hari, tim pembeli dari Istana Feng yang akan datang ke kota Qianfeng untuk membeli persediaan. Kekuatan para pembeli ini semuanya di bawah alam heji tingkat menengah. Saya akan menjinakkan semua pembeli ini dan menjadi budak saya. Bersambung.